Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1 dan 2. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Jemaat dipersilakan. Kehidupan sekarang ini cenderung serba instan. Orang memilih cepat pada hasilnya tanpa memperhatikan proses. Kondisi ini akan mempengaruhi pikiran atau mindset yang pragmatis, membentuk budaya instan. Tema ibadah kita hari ini, hidup dalam visi kerajaan Allah. Dengan harapan umat menyadari bahaya dari pikiran pragmatis dan budaya instan. Yang kedua, umat dimampukan
untuk hidup dalam visi kerajaan Allah. Jemaat, kita puji namanya, ya Allah yang Maha Tinggi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menyesali segala salah dan dosa dari perbuatan kita di hadapan Allah. Marilah kita mengambil saat hening sejenak untuk menguji diri kita sendiri dengan bertanya, apakah kehidupan kita sudah terjebak pada budaya instan? Apakah kita memiliki pola pikir yang pragmatis? Apakah kita sudah mengabaikan visi kerajaan Allah? Saat hening beberapa saat. Kita berdoa, mohon pengampunan Tuhan. Bapa surgawi yang penuh kasih, kami datang kepada Tuhan dengan membawa segala dosa-dosa kami. Kami sadar Tuhan, dan kami mengakui sepenuhnya bahwa hamba-Mu ini penuh dosa. Kehidupan kami seringkali kami mengambil jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, kami mengakui kami berdosa karena kami mengabaikan apa yang Tuhan ajarkan. Kami mengabaikan firman Tuhan. Seringkali kami mengabaikan proses, tetapi lebih kami mengedepankan hasilnya. Di dalam kami sekolah,
kadang kami tidak jujur sebagai karyawan, sebagai pegawai. Ada kalanya kami pun tidak jujur untuk mempercepat mendapatkan hasil. Dan di banyak segi di dalam kehidupan kami, sering kami ambil jalan pintas. Kami tidak mau susah, kami tidak mau berpeluh-peluh yang harus berjuang untuk meraih cita-cita itu. Oleh karena itu kami mohon pengampunan Tuhan, dan Tuhan pimpin mulai saat ini. Kami Tuhan sadarkan, Tuhan mampukan untuk senantiasa hidup seturut dengan kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Kita puji nama Tuhan. Kidung Jemaat 40. memberikan pengampunan kepada kita, dan kita dianugerahi dengan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jemaat dimohon berkenan untuk berdiri bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan Allah kita, sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Firman-Nya, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan juga berkenan memberikan petunjuk hidup baru untuk kita dari Yesaya 1 ayat 19. Jika kamu menurut
dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara, dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kita dimampukan untuk melangkah, mendaki di jalan yang kita lalui dengan penyertaan Tuhan Yesus. Kita puji namanya dengan bernyanyi, Kudaki Jalan Mulia. Mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, bersyukur Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada kami pada saat ini. Kami boleh Tuhan persekutukan di dalam rumah Tuhan ini. Bapa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan tata hati kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah hati kami loh untuk firman Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan dan menerima firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan hidup kami berbuah. Hidup kami menjadi inspirasi bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami pun yang menjalani, menerima berkat itu dalam kehidupan sehari-hari. Kami merasakan damai sejahtera karena Kristus bersama kami. Di dalam nama Yesus kami mohon terang dan petunjuk kekuatan di dalam kami menerima firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari, bacaan yang pertama adalah 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 12. Adapun tanggapan dari Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan 136. Bacaan kedua dari Roma 8 ayat 26 sampai 36. Ketiga bacaan tadi barangkali Bapak Ibu sudah membaca di rumah karena sudah ditulis di dalam warta jemaat seminggu yang lalu. Dan
saat ini yang akan kita baca bersama di tempat ini adalah Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan 52. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan 52. Firman-Nya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang memperhatikannya. Haleluya. Selamat pagi, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah
Bapak, Ibu, Saudara mengenal nama murid Tuhan Yesus dari Indonesia yang menjadi petinju. Siapakah dia? Oke, semua mengenal rupanya. Chris John. Namanya mengharumkan bangsa ini karena menjadi juara. Chris John namanya. Pemuda desa yang hebat. Seorang pemuda Katolik dari Kabupaten Banjarnegara yang berhasil menjadi juara tinju dunia kelas bantam, yang berhasil mempertahankan gelarnya sampai beberapa kali. Orang melihat pasti, wow, duitnya Chris John pasti banyak. Melihat keberhasilannya, ada beberapa penggemarnya yang bertanya, Chris John, Anda ini sungguh beruntung. Bertinju hanya beberapa menit di ring dapat meraup bayaran yang sangat tinggi. Jika ibu, bapak, saudara, dan saya menjadi Kristen dan mendapat pertanyaan seperti itu, apakah jawaban kita? Mungkin dalam hati kita bergumam, inilah penyakit orang zaman sekarang. Mereka hanya senang melihat hasilnya tanpa melihat proses untuk meraih hasil itu. Para penggemar tidak mau tahu bahwa sejak masih belia, Chris John sudah menempa dirinya dengan latihan-latihan fisik yang amat berat. Saat kawan-kawan sebaya asik bermain, dia di siang terik, Chris John justru sibuk berlari mengelilingi alun-alun Banjarnegara sampai berpeluh. Bertahun-tahun hari-harinya dihabiskan untuk berlatih tinju hingga ia menjadi petinju yang tangguh, dan puncaknya ia menjadi juara dunia. Banyak orang yang terjebak dalam budaya pikir pragmatis, hanya sepotong melihat hasilnya saja, atau orang memiliki budaya instan. Semua hal ingin diraih dengan mudah dan cepat, enggan menempuh proses yang panjang dan melelahkan. Apakah kenyataan dalam kehidupan kita? Kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita, atau mungkin dalam kehidupan kita sendiri. Ingin kaya, caranya bagaimana? Korupsi. Ingin nilainya bagus, peringkat 1, ijazahnya nilainya bagus, bagaimana caranya? Nyontek. Ingin cepat sampai tujuan, melanggar peraturan lalu lintas dengan berbagai dalih. Dengan bahasa gaul, remaja di luar sana mengatakan inginnya kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Penak nemen ya. Inilah kenyataan. Banyak orang yang punya pola pikir yang semacam ini. Hari ini kita diingatkan Tuhan melalui firman-Nya. Jemaat yang terkasih, Raja Salomo atau yang dikenal dengan Nabi Soleman memiliki peluang untuk bisa mendapatkan yang instan
seperti itu. Seperti yang diinginkan oleh remaja tersebut ketika Salomo sedang mempersembahkan kurban di Gibeon. Allah menjumpai Salomo dalam mimpi dan berfirman, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Raja Salomo memohon kepada Allah agar diberi hikmat supaya dapat menjadi hakim yang adil bagi umatnya. Hakim yang mengerti hukum sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang jahat di hadapan Allah. Tertulis dalam bacaan pertama 1 Raja-Raja ayat 3. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Barangkali Bapak Ibu, Saudara dan saya, kalau ditemui Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bapak Ibu bisa berpikir, akan minta apa Bapak Ibu? Barangkali Bu Jamino, Tuhan sembuhkan kakiku, biar saya bisa berjalan cepat dan tidak merasakan sakit lagi. Atau mungkin yang lain punya pendapat yang berbeda, yang menginginkan untuk menjadi kepala sekolah. Barangkali ya Tuhan jadikan saya kepala sekolah. Atau mungkin yang belum memiliki mobil, Tuhan berilah saya mobil yang bagus dengan bensinnya dan pajaknya, dan seterusnya. Yang intinya seringkali kita berpikir sepotong. Yang kita inginkan yang saat ini, kita berharap yang ada di depan mata. Tetapi berbeda dengan Raja Salomo, justru dia berpikir berbeda. Tuhan melihat permohonan Salomo ini sangat istimewa. Tidak seperti permohonan kebanyakan orang. Kebanyakan berpikir pragmatis dan instan. Misalnya memohon kekayaan, kekuasaan, umur panjang. Mengapa Salomo, seorang raja muda, bisa memutuskan memohon yang baik di hadapan Allah seperti ini? Yang pertama, menurut firman tadi, Salomo mencatat dalam pengalaman dan pengamatannya bahwa Allah telah melimpahkan kasih setia kepada Daud, sang ayah, dan sekarang telah mendudukkan dirinya sebagai raja. Kedua, Salomo menyadari bahwa dirinya masih muda dan belum berpengalaman. Yang ketiga, Salomo mengetahui bahwa tantangan tugasnya di masa depan sebagai seorang raja, ia harus membawa keadilan bagi rakyatnya yang sangat banyak dan tentu sangat berat. Salomo memohon hikmat merupakan endapan dari refleksinya yang sangat mendalam. Salomo tidak hanya mengarahkan permohonannya untuk kesenangan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan bangsanya. Tidak masa ini saja, tetapi masa yang akan datang. Sungguh pemikiran Salomo sangat progres. Allah memberikan apa yang dimohon oleh Salomo. Allah mengabulkan apa yang dimohon Salomo. Salomo menjadi raja yang sangat bijaksana. Bahkan
di muka bumi ini tidak ada raja yang kebijaksanaannya melampaui kebijaksanaan Raja Salomo. Belajar dari pergumulan Salomo, kita diajar untuk tidak mengambil keputusan hidup berdasarkan hal-hal yang sifatnya pragmatis dan instan. Kita diajak hidup berdasarkan visi kerajaan Allah, yaitu hidup yang hidup dalam kebenaran Allah, seturut kehendak Allah. Apakah hidup dalam visi kerajaan Allah itu mudah? Gampangkah hidup dalam visi kerajaan Allah? Tentu saja tidaklah mudah. Harus diperjuangkan, sebab harus melawan arus dunia. Melalui bacaan yang kedua, Rasul Paulus memberikan petunjuk kepada kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa usaha untuk hidup dalam kebenaran dengan menuruti keinginan roh, orang percaya tidak sendirian. Katanya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian Roma 8 ayat yang ke-28. Salah satu wujud dari penyertaan dan pekerjaan Allah bagi orang percaya adalah bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita, yaitu dengan mendoakan kita. Paulus menunjukkan keyakinan iman orang percaya melalui pertanyaan. Pertanyaannya, jika Allah berada di pihak orang percaya, siapakah yang dapat melawan? Atau siapakah yang dapat memisahkan kita dari Allah? Jawabnya, tidak ada. Allah senantiasa menyertai kita. Allah senantiasa bersama orang percaya. Rasul Paulus menguatkan jemaat di Roma bahwa Allah berada di dalam pihak kita dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun demikian, itu bukan berarti orang percaya boleh hidup ongkang-ongkang kaki, leha-leha tanpa kerja, karena semua telah dikerjakan Allah. Rasul Paulus mengingatkan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya tiap orang percaya harus hidup dengan berpikir, merasakan, berucap, dan bertindak meneladan kepada Tuhan Yesus Kristus. Taat dan setia melakukan kehendak Allah, meski harus menderita, meski harus hidup bersusah payah. Tidak ada ruang dalam pikirnya yang pragmatis
pragmatis dan instan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia seringkali kita gamang, seberapakah kemampuanku, aku ini ringkih, aku ini tidak berdaya. Atau mungkin berpikir, lumrahlah saya kalau tidak dapat melakukan kehendak Allah. Tuhan kan tahu, Tuhan memberi pengampunan karena aku lemah. Sikap pemikiran yang demikian ini membuat kita nglukruh, membuat kita menjadi tidak bersemangat untuk mewujudkan kerajaan Allah itu. Perumpamaan mengenai biji sesawi dan ragi dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33 mengajarkan bahwa oleh kuasa kerajaan Allah hal yang kecil bisa diubah menjadi hal yang besar. Biji sesawi yang sangat kecil, barangkali kita pernah menyaksikan, bijinya jauh lebih kecil dari menir, sangat kecil. Tetapi kalau bertumbuh dapat menjadi pohon, sehingga burung dapat bersarang di sana. Hidupnya menjadi bermanfaat bagi orang lain, bagi makhluk lain. Demikian juga dengan ragi atau fermen yang hanya sedikit dapat menghamirkan atau memfermentasi adonan yang 3 sukat, adonan bahan roti. Kebaikan yang kecil dapat ditumbuhkan oleh Allah untuk peran yang besar. Oleh ragi yang kecil, yang sedikit, dapat membuat adonan berkembang dan berbau harum roti. Lebih enak untuk dimakan. Hidup dalam visi kerajaan Allah yang dilakukan orang percaya mungkin tampak hanya kecil saja. Tetapi kita harus percaya kuasa kerajaan Allah akan mengubahnya menjadi sesuatu yang berdampak besar bagi dunia. Cara hidup orang percaya yang demikian itu akan menginspirasi dan menjadi berkat bagi dunia. Kita terpanggil untuk mewujudkan itu. Kita sebagai orang percaya telah menemukan yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu kuasa kerajaan Allah. Kita memiliki iman, kita diberi kuasa kerajaan Allah. Apakah tidak perlu berupaya? Apakah kita tidak perlu berjuang untuk terus memilikinya? Kita dipanggil untuk senantiasa berupaya mewujudkan kerajaan Allah itu, menjaga agar kerajaan Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Hidup kita mengemban tugas sebagai misi kerajaan Allah. Dengan sukacita kita mewujudkannya, memasuki kehidupan nyata, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Kita masuki saat teduh.
Saudara terkasih, marilah kita bangkit berdiri, bersama-sama kita memperbarui ikrar kita dengan mengucapkan bersama pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Diberi duduk kembali. Kita menyatukan hati datang pada Tuhan, menaikkan doa syafaat. Allah yang besar, Allah yang kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur karena berkat kemurahan Tuhan, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa, kami mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang sakit, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Engkau berkenan melawat mereka satu persatu, seperti halnya Ibu Ambar Eko. Kiranya Tuhan berkenan menolong, Tuhan meringankan sakitnya, Tuhan memberikan kesembuhan. Anak dan cucunya Tuhan pakai sebagai sarana menghibur, meringankan sakitnya, dan menolong menuju kesembuhannya. Bapak Barapontu yang sudah cukup lama juga sakit, kiranya Tuhan berkenan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan untuk meringankan rasa sakitnya itu. Tuhan, demikian halnya Ibu Sumangun yang karena usia tidak bisa berjalan dan keadaannya senantiasa tidur ataupun berada di tempat tidur, kiranya Tuhan berkenan menolong. Tuhan memberikan kelegaan. Saudara kami bertiga tersebut dan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, dan melalui sakitnya itu kiranya Tuhan jadikan sarana Engkau makin dekat dengannya, dan senantiasa makin besar syukurnya karena Tuhan memelihara merawatnya. Bapa Surgawi, jemaat Tuhan kiranya Tuhan senantiasa mampukan untuk berserah kepada Tuhan, hidup sebagai jemaat yang seturut kehendak Tuhan, memiliki rasa senasib sepenanggungan karena bersama-sama mengemban tugas sebagai misi kerajaan Allah. Oleh karena itu, Tuhan mampukan kami saling menghargai, saling menghormati, senantiasa rukun, sangkul sinanggul ingkut repot, dan itulah yang Tuhan ajarkan. Bapak, kami mendoakan para lansia, kiranya Tuhan berkenan memberikan kenyamanan hidup. Tuhan tolong, Tuhan mampukan untuk mewujudkan aktivitas, biarpun dalam usia yang lanjut, tetapi Tuhan pakai untuk memanfaatkan hidupnya, memuliakan nama Tuhan. Pun di lingkungan di mana tempat Tuhan tempatkan, Engkau berkenan menolong sehingga menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekitarnya. Jemaat Tuhan yang masih sekolah dari TK, SD sampai perguruan tinggi, kiranya Tuhan berkenan menolongnya,
meskipun saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19, Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat pada anak-anak kami. Sesuatu yang tidak mudah untuk menerima pembelajaran dengan cara daring. Namun demikian kami yakin Tuhan tidak kurang cara untuk memberikan hikmat pada anak-anak Tuhan. Bapak, proses pendidikan anak-anak kami pun Tuhan pimpin. Tuhan mampukan untuk senantiasa berupaya mewujudkan kerajaan Allah dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan pun Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan kabulkan yang diharapkan. Bapak, jemaat Tuhan yang mencari pasangan hidup pun Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman seperti Tuhan janjikan. Bapak surgawi, kehidupan masyarakat jemaat Tuhan berbeda-beda. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka di dalam bekerja, di dalam mengupayakan rezeki dari Tuhan, dan Engkau mencurahkan berkat dalam hidupnya. Bapak surgawi, kami mendoakan majelis gereja. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan pendeta, penetua maupun diaken untuk senantiasa dapat melayani jemaat Tuhan sebagai wujud pelayanan kepada Tuhan. Demikian juga para komisi, saudara-saudara kami Tuhan pakai sebagai anggota komisi, Tuhan tolong, Tuhan mampukan untuk mewujudkan pelayanan di dalam kehidupan jemaat ini. Bapak surgawi, kehidupan jemaat Tuhan dalam bentuk berbagai pelayanan, kiranya Tuhan tolong. Di dalam pelayanan katekisasi pun Tuhan pimpin, Tuhan berkati sehingga katekisasi memantapkan anak-anak Tuhan untuk memahami nilai-nilai firman Tuhan serta mewujudkan dalam kehidupan nyata. Bapak surgawi, kiranya kondisi pandemi ini Tuhan mampukan jemaat Tuhan untuk tidak berputus asa. Majelis gereja dapat ambil bagian menenangkan kehidupan jemaat, dan majelis juga menjadi teladan di dalam menghadapi tantangan kehidupan ini, senantiasa beriman dan berserah kepada Yesus Kristus. Tuhan di surga, kami memohon akan para pemimpin bangsa kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dapat melaksanakan tugas amanat Tuhan sebagai pemimpin bangsa ini, dapat mewujudkan keadilan, dapat mendatangkan kesejahteraan, dan memberikan kesempatan pada umat masyarakat Indonesia untuk berbakti pada Tuhan. Kiranya mereka, para pemimpin bangsa kami dari yang tinggi maupun yang bawah, sampai yang bawah, Tuhan pakai untuk senantiasa takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin bangsa kami, Tuhan beri roh senantiasa takut akan Tuhan dan memiliki keberanian untuk menyuarakan suara kenabian, suara Allah tanpa takut dengan siapapun kecuali dengan Allah. Bapak pemimpin kami, pemerintah kami, Tuhan mampukan untuk menata kehidupan bangsa ini, terlebih di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan mampukan, Tuhan berkati. Kiranya roh Tuhan juga mengangkat adanya virus yang menakutkan ini keluar dari dunia ini. Tuhan sirnakan. Bapa surgawi, mohon ampun atas segala dosa kami, dan berkat Tuhan doa kami naikkan di dalam nama Yesus juru selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang
akan bersama-sama kita kumpulkan. Sambil kita mengingat firman-Nya melalui Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tiap-tiap tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bersama dalam kita mempersembahkan persembahan kita akan memujikan nama Tuhan, memuji melalui Kidung Jemaat 403, bait yang pertama dan yang secukupnya. Itulah
kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan terima kasih pula Bapa atas segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan juga firman-Mu Bapa, pada saat ini yang sudah kami terima juga merupakan berkat dari-Mu. Oleh karena itu Bapa, pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami semua di sini dapat membawa apa yang terbaik dari kami ke hadirat-Mu berupa persembahan ini ya Bapa. Bapa, kami mau memohon kepadamu, kiranya persembahan kami ini Tuhan yang tidak sesuai dan tidak sepadan dengan apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan Kau sendiri yang akan menyucikannya sehingga persembahan ini layak untuk Engkau terima. Dan Bapa, biarlah persembahan ini dapat Engkau pergunakan untuk kegiatan-kegiatan di sini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa, sehingga nama-Mu semakin dipermasyurkan. Untuk saudara kami yang Kau utus untuk mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Bapa Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan dan kemampuan. Berkati kehidupannya, keluarganya, sehingga hanya nama-Mu lah yang semakin dipermuliakan. Bapa, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, melanjutkan kegiatan kami selanjutnya ataupun pulang ke rumah kami masing-masing. Bapa, biarlah hanya tuntunan Roh Kudus-Mu saja yang ada dalam kehidupan kami. Dan juga Bapa, kami mohon kepadamu melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kiranya Kau sendiri akan selalu mengajarkan kami dalam setiap kehidupan kami untuk kami bisa menjadi persembahan yang hidup hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan semuanya ini Bapa, doa yang teramat jauh dari sempurna ini kami panjatkan dan kami minta hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan hadir ke dunia ini, dan yang juga telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibadah selesai. Marilah kita pulang. Hidup sehari-hari dengan senantiasa mewujudkan visi kerajaan Allah. Melakukan yang baik pasti ada tantangan. Bersama Kristus pasti kita dimampukan. Kita puji namanya. Kita harus membawa berita.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jika padaku ditanyakan, mohon sebentar untuk ada beberapa pengumuman berkaitan dengan pemilihan calon pendeta yang akan dilaksanakan tanggal 2 Agustus, yaitu minggu depan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang sudah mempunyai hak pilih minggu depan diharap bisa hadir bersama. Setelah ibadah akan diadakan pemilihan atas diri. Yang pertama Mas Yosep, yang kedua Mas Nikolaus Kohelet, Yosep Kristianto dan Nikolaus Kohelet. Harapan kami semua bisa hadir dan ambil bagian di dalam pemilihan calon pendeta. Adapun persiapan teknisnya akan kami rapatkan nanti sore. Mohon perhatian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.